Untung rugi bunga KUR 6% tahun 2026. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang terbebani? Koordinasi terbatas mengenai evaluasi KUR 2025 dan rencana KUR ke 2026. Keputusan utamanya adalah menghapus skema suku bunga berjenjang graduated yang sebelumnya berlaku bagi debitur KUR berulang dan menggantinya dengan suku bunga flat 6% untuk semua debitur yang akan berlaku mulai 1 Januari tahun 2026. Dampak kebijakan ini bagi ekonomi Indonesia. Kebijakan ini memiliki dampak signifikan, terutama bagi sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia lebih dari 60% PDB. Berikut adalah rincian analisis dampaknya. Dampak positif pro pertumbuhan, meringankan beban UMKM naik kelas. Sebelumnya, skema lama berjenjang mengenakan bunga 6% hanya untuk pinjaman pertama, pinjaman kedua naik menjadi 7%, ketiga 8%, dan seterusnya. Ini memberatkan UMKM yang sedang tumbuh dan butuh tambahan modal berulang. Sekarang mulai 2026, dengan bunga flat 6%, UMKM yang produktif dan butuh pinjaman kedua atau ketiga tidak lagi dihukum dengan bunga lebih mahal. Ini memberikan kepastian biaya modal cost of capital yang murah, mendorong akselerasi dan ekspansi usaha. Biaya modal yang lebih murah dan terprediksi akan mendorong UMKM untuk lebih berani mengambil kredit tambahan guna ekspansi usaha, membeli mesin baru, atau menambah stok barang. Peningkatan penyerapan tenaga kerja. Ketika UMKM berekspansi, mereka akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Mengingat UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, kebijakan ini berpotensi menekan angka pengangguran, memperkuat inklusi keuangan. Bunga yang murah dan konsisten membuat kredit perbankan formal KUR jauh lebih menarik dibandingkan pinjaman non-formal atau rentenir, sehingga mendorong lebih banyak usaha mikro masuk ke dalam sistem perbankan. Tantangan dan risiko sisi fiskal. Meningkatnya beban subsidi bunga APBN. Suku bunga 6% ini adalah bunga subsidi, artinya pemerintah membayar selisih antara suku bunga pasar misalnya 12% minus 14% dengan bunga yang dibayar nasabah 6%. Dengan menghapus skema berjenjang 7%, 8%, 9% dan memberlakukan flat 6% untuk semua, beban subsidi bunga yang harus ditanggung APBN dipastikan akan meningkat signifikan. Potensi kenaikan NPL kredit macet. Kredit yang sangat murah terkadang dapat menimbulkan moral hazard atau risiko debitur menjadi kurang berhati-hati dalam mengelola pinjamannya. Tantangan bagi perbankan penyalur KUR adalah menjaga kualitas kredit dan memastikan pinjaman tetap disalurkan secara produktif, bukan konsumtif, agar rasio NPL tidak naik. Kesimpulan, secara keseluruhan, ini adalah kebijakan yang sangat pro pertumbuhan dan berpihak pada UMKM. Pemerintah secara agresif menstimulasi sektor real dengan memberikan modal murah untuk mendorong ekspansi. Namun, kebijakan populis ini memiliki konsekuensi fiskal, yaitu meningkatnya beban subsidi pada APBN.